Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almu Fikrin. Saya dari semester 1 dengan NIM 22376 JKR 0466. Di video ini saya akan membahas tentang 1. Sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. 2. Ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. 3. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. 4. Diksi dan kaidah makna. 5. Pembentukan dan perluasan kalimat. 6. Pembentukan dan perluasan paragraf, yaitu salah satu materi kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pembimbing Pak Juflin Alim SPD MPD. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas materi sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Adapun pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan situasi atau kondisi penutur. Misal, dalam komunikasi di pasar, maka penggunaan bahasa Indonesia dikatakan baik ketika si penutur menggunakan bahasa Indonesia yang ragam santai. Kapan bahasa Indonesia lahir? Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Telah berabad-abad bahasa Melayu dipakai sebagai alat penghubung antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Bahasa komunikasi antara lain, pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, juga menggunakan bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928 saat dilangsungkannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Fungsi bahasa secara umum, yaitu 1. Fungsi umum bahasa yaitu alat komunikasi manusia. 2. Fungsi khusus dengan sesuatu tujuan, yaitu fatik, kognitif, emotif, kultural, polisi, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi, sosial, dan lain sebagainya. Lanjut materi kedua, yaitu ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Ragam bahasa adalah rangkaian bahasa yang bervariasi yang memiliki topik yang diperbincangkan serta menurut medium pembicaraan dalam konteks berbagai ragam bahasa. Seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, banyak masyarakat yang mengalami perubahan. Bahasa pun juga mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Ragam ilmiah. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam
tidak dapat dipisahkan. Contohnya seperti masalah pengembangan dakwah. Kalimat tersebut tidak logis. Pilih kata masalah, kurang tepat. Pengembangan dakwah mempunyai masalah kendala. Tidak logis apabila misalnya kita tingkatkan kalimat seharusnya itu pengembangan dakwah kita tingkatkan. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan keindahannya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubung pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Contohnya, ikut bergotong royong, tidak membeda-bedakan agama dan suku. Selain itu, terdapat perbedaan antara ragam sosial dan ragam fungsional. Lanjut materi ketiga, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen yaitu 1. Penggunaan huruf J untuk menuliskan kata jang, pajah, sajang. 2. Penggunaan huruf OE untuk menuliskan kata-kata goe roe, itoe, oe moer. 3. Penggunaan tanda diakritik seperti koma ain, hamzah, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata mak moer, akal, tak dimanai. Beberapa lambing yang tampak pada ejaan Republik adalah sebagai berikut. Huruf OE diganti dengan U, seperti pada guru, itu, umur. 2. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rajat. 3. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Huruf kapital. Huruf kapital merupakan yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Contohnya, mengapa kita harus rajin belajar? Huruf miring. Huruf miring merupakan huruf yang letaknya miring, tetapi tidak sama dengan tulisan tangan pada kursif. Berikut adalah ketentuan-ketentuan penggunaan huruf miring. 1. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka. 2. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring digunakan untuk menuliskan atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penulisan kata serapan. Penulisan serapan yang benar adalah tanpa adanya cetakan miring atau ditulis biasa saja sebagaimana tulisan bahasa Indonesia yang lain. Namun itu bukan unsur
serapan atau merupakan kata asing maka harus ditulis dengan huruf miring. Berdasarkan integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu satu, secara adapsi, yaitu apabila unsur asli diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan, tidak mengalami perubahan. Dua, secara adapsi, yaitu apabila unsur asing itu sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapan maupun penulisannya. Lanjut materi keempat, yaitu diksi dan kaidah makna. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Tiga fungsi diksi secara umum yaitu membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisiensi. Apa saja syarat pemilihan kata dalam diksi? Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata perlu diperhatikan. 1. Kaidah kelompok kata atau frase. 2. Kaidah makna kata. 3. Kaidah lingkungan sosial. 4. Karangan mengarang. Lanjut materi kelima, yaitu pembentukan dan perluasan kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan sesuatu pemikiran yang utuh dan dapat berdiri sendiri dan disusun berupa kata, frasa, atau klausa. Unsur-unsur pembentukan kalimat. 1. Subjek. Subjek adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu. Contohnya, aku, kamu, mereka, sapi, kucing, ayam, dan masih banyak lagi. 2. Predikat. Predikat berfungsi menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek di suatu kalimat. Contohnya, mengetik, membaca, menulis, melempar, dan lain-lain. 3. Objek. Objek adalah orang atau benda yang sedang menerima sesuatu tindakan itu. Contohnya komputer, majalah, buku, pensil, dan lain-lain. 4. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur dalam kalimat yang berfungsi melengkapi suatu kalimat. Contohnya, ayah membelikan Tina boneka. 5. Adverbia atau kata keterangan. Berperan memberikan keterangan kepada kata atau kalimat, seperti kata verba yang dan kata sifat. Contohnya, kemarin, sekarang, hari ini, lusa, besok, pisau, mobil, dan lain-lain. Struktur kalimat yang benar. Dalam struktur kalimat terdapat pola kalimat yang membantu untuk menyusun sebuah kalimat seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan kata tambah. Macam-macam kalimat dan peluasannya. Berdasarkan struktur gramatikalnya, kalimat dapat dibedakan menjadi dua. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa atau setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Contohnya, ia berdiri di tempat itu. Aku terjebak macet di sana. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang luas, satu kalimat yang terdiri dari dua klausa. Contohnya, kakak sedang menyiram bunga ketika ayah sedang membaca koran. Adik menari dan saya menari. Berdasarkan tujuannya, kalimat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang tujuannya untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong tutup pintu itu. 2. Kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang berisi informasi. Contohnya, kita akan berangkat ke bandara besok siang. 3. Kalimat seruan.
Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Contohnya, wah, indah sekali pemandangan itu. 4. Kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang bertujuan untuk mengungkap pertanyaan terhadap suatu hal. Contohnya, kemana korban bencana alam itu diungsikan? Lanjut materi ke-6, yaitu pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pikiran berupa penggabungan beberapa kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema. Dengan kata lain, paragraf merupakan kumpulan kalimat. Paragraf berdasarkan bentuknya telah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Paragraf deduktif, 2. Paragraf induktif, 3. Paragraf campuran. Contoh paragraf deduktif. Arang aktif ialah sejenis yang diperoleh dari suatu pembakaran yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Contoh paragraf induktif. 2 anak kecil ditemukan tewas di pinggir jalan Jenderal Sudirman. Seminggu kemudian, seorang anak hilang ketika pulang sekolah. Sehari kemudian polisi MG juga menemukan di dalam kantung celana John terdapat potret 2 orang anak yang tewas di jalan Jenderal Sudirman. John adalah orang yang harus diminta pertanggungjawaban. Contoh paragraf campuran. Hutan memiliki manfaat bagi kita. Di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Pembagian paragraf menurut tujuannya. 1. Paragraf pembuka merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul. 2. Paragraf pengembang ialah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf yang terakhir sekali di dalam bab atau anak bab itu. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan yang dirancang. 3. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir satu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Biasanya, paragraf penutup berupa simpulan semua pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Itulah tadi video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang penjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.